Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Litya dari jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dan di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau pendukung. Selanjutnya itu, apa aja fungsi-fungsi paragraf? Fungsi paragraf, salah satunya penulisan paragraf mempunyai beberapa fungsi. Menurut Wianto, fungsi paragraf dapat dilihat ada dua, yaitu dari sudut penulis dan dari sudut pembaca. Selanjutnya itu, syarat-syarat apa saja dalam membuat paragraf? Syarat paragraf yaitu yang pertama ada kesatuan atau unity. Kesatuan yaitu setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf biasa disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Yang kedua, kepaduan atau coherence. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui kata-kata penghubung antar kalimat. Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Kata-kata penghubung antar kalimat maupun antar paragraf yaitu pertama ada ungkapan penghubung antar kalimat maupun antar paragraf. Yang kedua ada kata ganti. Yang ketiga ada kata kunci atau pengulangan kata yang dipentingkan. Yang ketiga ada kelengkapan atau completeness. Kelengkapan itu paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Dengan demikian, paragraf yang mengandung unsur kelengkapan selalu dibangun atas beberapa kalimat, bukan satu atau dua kalimat. Paragraf yang hanya memiliki satu atau dua kalimat dapat membuat pembaca merasa kesulitan memahami makna detail dalam paragraf. Yang terakhir itu ada urutan atau orderly. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan-urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan. Hanya saja untuk urutan kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki keruntunan. Selanjutnya, apa saja pembagian paragraf menurut jenisnya? Yang pertama, ada jenis-jenis paragraf menurut posisi topiknya. Kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik karena berisi gagasan utama itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu bila kalimat pokok ditempat pada bagian awal paragraf akan terbentuk paragraf deduktif, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terrinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf, atau urutan umum khususnya. Contohnya itu ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Pertama, jumlah armada yang banyak tidak seimbang dengan luas jalan. Yang kedua, kedisiplinan kendaraan sangat minim. Ketiga, banyak tempat yang memunculkan gangguan lalu lintas, misalnya pasar, rel kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Keempat, kurang tegasnya petugas yang berwenang dalam mengatur lalu lintas serta menindak para pelanggar lalu lintas. Selanjutnya itu ada paragraf induktif. Paragraf induktif bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan atau urutan khusus umum.
Contohnya itu dari paragraf induktif, pada era persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif seperti saat ini, seseorang yang menguasai bahasa Inggris otomatis akan memiliki peluang yang lebih besar di dunia kerja. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki dunia kerja, khususnya untuk dapat diterima sebagai karyawan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja. Selanjutnya ada paragraf induktif dan deduktif. Paragraf deduktif yaitu bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Terbentuklah paragraf campuran deduktif-induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Contohnya itu hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar seseorang untuk menderita penyakit jantung koroner. Sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kolesterol, tetapi yang dianggap paling besar perannya adalah masalah tersebut adalah tingginya konsumsi lemak serta kandungan konsumsi asam lemaknya. Dalam hal ini, minyak goreng merupakan sumber utama lemak yang tidak baik. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Selanjutnya itu ada paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik yaitu seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Contohnya itu ada matahari yang akan menampakkan cahayanya. Embu masih tampak berkilau, warna bunga menjadi sangat indah diterpa matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga satu ke bunga yang lain, angin pun semilih terasa menyejukkan hati. Yang kedua, ada jenis paragraf menurut sifat isinya. Jenis paragraf menurut sifat isinya yaitu isi sebuah paragraf dapat bermacam-macam bergantung pada maksud penulisnya dan tuntutan konteks serta sifat informasi yang akan disampaikan. Berdasarkan sifat isinya, paragraf dapat digolongkan atas 5 macam, yaitu ada paragraf persuasif, jika isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Contohnya pengguna pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka waktu lama tidak lagi menyuburkan tanaman dan memberantas hama. Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras sehingga perlu pengolahan dengan biaya yang tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Selanjutnya ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif jika isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Contohnya itu ada pencemaran lingkungan hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pencemaran itu antara lain polusi udara dari kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin banyak, pembuangan limbah industri dan pabrik-pabrik yang tidak sesuai dengan prosedur, dan ulah masyarakat sendiri yang sering membuang sampah sembarangan. Pencemaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, misalnya udara menjadi kotor dan tidak sehat, menyebarkan berbagai virus dan bakteri atau menjangkitkan wabah penyakit, serta bencana banjir karena saluran-saluran air tersumbat oleh sampah. Selanjutnya itu ada paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu jika isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Contohnya itu, hari-hariku sebagai pekerja perempuan di perusahaan industri makanan olahan sangat padat dan melelahkan. Bayangkan pagi-pagi sekali aku harus bangun dan menyiapkan sarapan anak-anakku masih kecil. Sebelumnya aku tentu harus memandikan mereka karena anak-anakku masih kecil. Sambil aku ganti baju, urusan rumah, segera aku berlari untuk mengejar angkutan yang mengangkutku ke jalan raya yang dilalui bus. Selanjutnya itu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif yaitu jika isi paragraf melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Contohnya itu ada Pantai Olele Gorontalo memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota, pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas.
Bagi penyelam, Pantai Olele juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemerintah Gorontalo harus menata dan mengelola Pantai Olele sebagai tujuan wisata. Selanjutnya itu ada paragraf ekspositoris, yaitu jika isi paragraf memaparkan sesuatu fakta atau kejadian tertentu. Contohnya itu ozonoterapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozonoterapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, bagi untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Yang ketiga itu ada jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan yaitu berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Selanjutnya itu, apa sih paragraf pembuka? Paragraf pembuka itu isi paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian yang mengawali sebuah karangan, paragraf pembuka harus dapat difungsikan untuk yang pertama, menghantar pokok pembicaraan. Yang kedua, menarik minat dan perhatian pembaca. Yang ketiga, menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Selanjutnya itu, apa sih paragraf pengembang? Paragraf pengembang itu, paragraf ini bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Contoh-contoh dan ilustri inti permasalahan dan uraian pembahasan adalah isi sebuah paragraf pengembangan. Paragraf pengembangan di dalam karangan dapat difungsikan untuk yang pertama adalah menguraikan inti persoalan, 2. memberi ilustrasi atau contoh, dan yang ketiga menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Yang keempat, meringkas paragraf berikutnya. Yang terakhir, mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Yang terakhir, apa sih paragraf penutup? Paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan atau subbab dan bab, atau simpulan seluruh karangan. Penyajiannya harus memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Yang terakhir, sebagai bagian yang paling akhir dibaca, hendaknya paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Sebelumnya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.